kalian ya. Jadi sini dengan jarak, kalau pada di area COVID, kalau dulu mungkin melihat masih banyak yang begini, tapi dengan kemarin pada saat COVID kita bisa kasih jarak sepanjang 1 lengan ya. Jadi di sini kita mata ini melihat ya. Yang pertama adalah kita melihat terkait dengan kesadarannya. Pak, kita bisa panggil. Kalau bapaknya di sini bisa untuk memberikan respon suara ya, ada apa, suara jelas tidak, dan serak, dan ini berarti sudah jelas dalam nafasnya bisa. Tapi kalau ternyata tidak bersama, kita bisa sambil ngecek ya di RW adalah look, lihat ada tidak pergerakan dada, lihat ada tidak sumber sumbatan gitu ya. Terus berikutnya juga dalam hal ini adalah kita dengarkan ya, untuk listnya kita dengarkan ada tidak suara nafas tambahan ya. Jadi mata melihat, telinga mendengarkan, di sini pipi bisa ikut merasakan hawa eksalasinya gitu ya, atau hawa ekspirasi dari pasiennya. Jadi kita lihat pergerakan dada, lihat sumber sumbatannya, dengarkan suara nafas tambahan. Kemarin bisa muncul apa saja suara nafas tambahannya? Ada snoring ya, yang menunjukkan adalah sumbatan benda-benda padat ya. Terus berikutnya yang seperti suara ngorok gitu ya. Yang kedua adalah gargling ya. Dalam hal ini seperti kalau orang berkumur kita kasih air, nah itu ya, itu adalah suara gargling ya. Kalau di sini sumbatannya karena cairan ya. Yang ketiga adalah bisa kita dapatkan suara crawling ya, atau stridor, jadi suaranya karena terjadinya penyempitan jalan nafas, dan suara akan cenderung lebih tinggi ya, ya. Jadi di sini itu yang bisa untuk kita dengarkan. Berikutnya adalah kita kita ini ya, rasakan hawa eksalasinya ya. Kalau tidak, kita juga bisa menggunakan lapisan kulit yang lain gitu ya. Jadi di sini nanti dari pemeriksaan look, listen and feel, lihat pengembangan dada, dengarkan suara nafas, rasakan hawa eksalasi pasien. Kita bisa untuk melihat mendapatkan interpretasi kondisi pasien ya. Satu adalah jalan nafasnya bebas, berarti tadi pada saat kita dapat di pengkajian tadi, kita dapatkan pasien bisa berbicara dengan jelas tanpa suara tambah. Terus yang kedua adalah di sini kita dapatkan pasiennya dengan kondisi dingin ya. Di dekat meja itu mungkin biar lebih terdalamkan. Apa namanya? AC. Oh, batu ada kali ininya ya, kena dingin. Yang kedua adalah tadi ya, sumbatan atau ada obstruksi yang sifatnya parsial. Jadi kalau parsial, kita sebenarnya pengembangan dada masih ada, tetapi kita dapatkan suara nafas tambahan. Itu menunjukkan adalah terjadinya sumbatan ini atau obstruksi ya, jalan nafas parsial gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, kita bisa dapatkan sumbatan yang total gitu ya. Jadi dalam sumbatan total sudah tadi hawa eksalasinya tidak kerak ini ya, tidak kerasa gitu ya. Mungkin bisa karena dari benda asingnya, atau mungkin juga bisa dalam hal ini adalah terjadinya tadi kalau sudah awalnya crawling, tidak segera kita berikan pertolongan, bisa nyumbat sampai dengan ini ya. Jadi akhirnya kita bisa dapatkan sumbatannya adalah total ya. Nah, kalau kita sudah dapat itu, kita nanti bisa untuk melakukan tata laksana dengan cara yang pas gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan pada saat RW, kita harus selalu memikirkan kalau pasien itu seandainya dengan kasus trauma ya. Nah, pada kasus trauma ya, itu harus selalu prinsipnya RW plus kalau trauma. Iya, ini kontrol tulang servikal ya, atau ASIS spine control ya. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah di sini kita memasang ini ya. Yang pertama adalah segera kita pasang neck collar ya. Neck collar ini kita pasang. Nah, sebelum masang kita harus pastikan dulu ya bahwa ukurannya ini pas gitu ya. Jadi ukurannya pas. Bagaimana cara untuk bisa melakukan bahwa atau memastikan ukuran pas? Nanti harus kita ukur gitu ya. Cara mengukurnya dengan apa? Istilahnya Gunn method ya, Gunn method. Jadi di sini posisi dari ibu jari ini nanti adalah membagi ya, istilahnya posisinya tepat berada di tengah atau vertex. Vertex itu yang mampu membagi ini kanan dan kiri sama rata ya. Jadi seperti ini ya. Berikutnya ini yang pas di segitiganya itu tepat berada di bawah. Nah, dagu begini, baru ini gini. Gini ya, ini namanya adalah awalnya gini, seret. Nah, tepat bagi gini, kelihatan nggak segitiganya? Kelihatan? Gini ya, gini. Ini pas di tengah, ini gini. Nah, gini ya. Gan GUN ya. Oke ya, jadi gini, serat mau nembak gini ya. Kalau sudah gini ya, baru gini dilutin jarinya seberapa ya, ininya pas gini ya. Ini pas ketiganya berada di bawah, jelas ya. Oke, nah ini pas ya, ini di 4. Nah, kalau 4 ini kita ngukurnya dari sini ya, ini kan nanti yang berada di atas.
kita ambil, nah, set. Nah ini berarti tepat berada di posisi paling bawah ya. Kalau mungkin nanti lebih panjang lagi bisa ini lebih lebar. Berarti kalau nanti lebih lebar ini harus kita naikin gitu ya. Kalau lehernya lebih panjang ya. Nah ini karena pas, jadi kita tinggal pastikan saja pas di sini, langsung kita kunci. Gitu ya. Kalau ternyata nanti harus lebih lebar, ini kita buka dulu semuanya. Jadi kebetulan yang harus gini ya, dia yang beberapa bisa ngecat sendiri langsung, nanti gak usah diukur, langsung pasang dikrek gitu bisa, yang lebih mahal. Kalau ini harus ukur ya. Nah ini kita pasang. Nah ini kalau nanti gini ya, kita pasin kalau ternyata mungkin lebih ya. Nah tapi ya, nah, karena tadi 4, jadi kita paskan dulu di 4. Ini kembali dorong dari belakang ya, kita pasin 4 sama. Oke, kita kunci. Nah untuk masangnya ini kita harus dengan 2 orang ya. 1 orang nanti untuk yang melakukan fiksasi ya dari lehernya, yang satu adalah yang masang. Sudah tahu? Oke, siapa yang mau melakukan? Kalau sudah tahu silahkan. Boleh. 2 ibu jarinya diletakkan di sebelah leher begini. Nah tangan ini, nah ngunci ini ya. Ini mungkin ada yang pernah melihat begini. Nah itu yang memang sudah ahli ya, bisa. Tapi kalau Bu Erna lebih suka yang ini ya, sehingga nanti ini mulai dari apa namanya lehernya semuanya terfiksasi ya. Nanti kalau kita mau miringkan pun juga lebih mudah, jadi tinggal ngikutin posisi kita ya. Oke, yang satunya masang. Nanti masangnya berarti dalam hal ini satu fiksasi, masangnya harus dari sebelah mana pasien? Harus dari sebelah kanan ya. Nanti kalau dari sebelah kiri dia akan masuknya gini ya, jadi harus dari sebelah kanan pasien. Ini posisinya kalau memang rata baik aman ya, tapi kalau saya bawahnya ada sesuatu yang kotor berisik ini kita bisa teguk begini ya, masukkan ke dalam. Jadi nanti kalau satu fiksasi, satu masang ya, jadi ini masuk, nggak usah terlalu panjang, yang penting ini kelihatan saja. Pakai prinsip apa saat masang? Sapuan dada. Jadi dari dada sini kita akan ya, jadi saya tasret. Jadi biar ini tepat berada di bawah ya, jadi gitu ya. Jadi yang satu tadi fiksasi ya, siapa yang melakukan? Jadi satu fiksasi begini, satu masang gitu ya. Siapa yang mau melakukan? Boleh mungkin di sini yang masang ya, biar kalau direkam pas. Silakan. Oke, masukkan. Oke, tutup. Sapannya panjang, lakukan sapuan dada dulu ya. Oke, yang ini lepas ini ya, ini bantu dipasang ya, yakin ini bantu. Oke, pasang lagi, tekankan ke sana, pasang, arahkan ke sini ya. Ini bantu fiksasi lagi, yang di sana diambil, sepi, ditarik itu di. Nah, gitu ya. Jadi di sini caranya masak gitu. Jadi nanti sudah masuk ya teman-teman ya. Itu kan ada fungsi secara otonom, ada fungsi secara motorik, ada fungsi secara sensorik. Nah itu ya nanti kita pernafasan biasanya berarti nantinya harus menggunakan rigid ya. Jadi ini juga sama-samanya terfungsi. Oke, saya kira itu ya. Dari sini jelas? Jelas gitu ya. Untuk tanpa alat itu ada yang kita kenal dengan istilahnya triple RW manuver. Itu ada 3 tindakan ya. Pertama di sini yaitu ada namanya head heel. Berikutnya apalagi? Chin lift, betul. Dan apalagi? Jotras ya. Kalau pada pasien trauma, yang paling aman kita pilih adalah yang jotras ya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan dulu ya masing-masing. Jadi kalau untuk yang head heel, jadi kalau head heel ini head heel chin lift, jotras ini memang lebih baik kita lakukan kalau ini kita ketemu tadi ya pasien-pasien dengan sumbatan pendapatnya. Dan kita dengarkan ada suara snoring, sehingga harapannya dengan kita lakukan tindakan dengan head heel itu berarti kita adalah memberikan ini ya, apa namanya, membuat menengadahkan kepala gitu ya. Jadi posisi tangan bisa kita taruh di atas dahi seperti ini. Berikutnya yang ini adalah kita lakukan penekanan ini. Nah ini harapannya lidah yang tadi jatuh dia akan tertarik, dengan begini kan akan tertarik ke atas ya. Jadi lidah yang jatuh menutup ibu faring akan terangkat ke atas sehingga jalan nafasnya menjadi bebas. Ini namanya adalah head heel.
ya. Dan ini kalau kita perhatikan pada saat seperti ini, nah ini tulang servikal di belakang ini, nanti kalau teman-teman latihan ini bisa dibuka, ini ada kayak pegas, nah itu akan kita rasakan kalau dia terjadi pergerakan. Ya, kalau mau nyoba jotras jangan sampai bergerak, kalau sudah tidak bergerak berarti teman-teman udah betul nanti gitu ya. Oke, jadi ini hetil ya. Nah, kalau seandainya kita hetil sekalian dengan pemberian nafas mouth to mouth ya, seandainya mau membantu dengan kita tahu pasti bahwa tidak ada penyakit menular, kita posisinya bisa begini. Baru yang ini nanti harus selalu kita tutup. Nah, gitu ya. Jadi kalau seandainya, tapi kan sekarang memang diarahkan ke BAD lebih ke hands on di CPR. Cuma kalau itu memang keluarga kita tahu kan lebih efektif ya dengan adanya oksigenasi ventilasi ya, bisa begini ya. Hidungnya harus selalu ditutup kalau dengan dari mulut ke mulut, karena kalau nggak ditutup ya dari sini ngomos isis lah, pipiku kok isis ya. Ya jadi harus ditutup ngomos ya. Oke, tapi kalau biasa saja cukup gitu ya. Nah ini terjadi pergerakan. Nah kalau yang chin lift itu adalah kita mengangkat ini ya, apa namanya, dagu ya. Jadi untuk mandibula ini kita angkat, dan yang pada saat kita lakukan adalah di tulang yang keras. Karena kalau kita tulang lunak, seandainya kita tekan aja mak nutup ya. Jadi yang harus kita lakukan ini nutup ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah di tulang yang keras. Caranya bagaimana? Jadi kita menggunakan 2 jari, bisa dari telunjuk ya dan jari tengah seperti ini, kita ambil begini, kita angkat. Nah ini kalau kita ngangkat itu juga berisiko terjadi pergerakan, itu kita angkat ya. Kalau ini mampu, ini bisa untuk sambil kita buka begini, boleh ya. Jadi kalau mungkin hanya begini, kalau ada hanya 2 jari saja ya nggak masalah, begini boleh ya. Berikutnya kalau mau dibuka lagi bisa ditambahkan dengan menggunakan membuka dengan ibu jari ya, ini namanya adalah chin lift. Nah kalau pasien non trauma kita sering menggunakan dengan kombinasi ya. Jadi kalau non trauma ya, pasien datang mungkin karena tidak sadar karena hipoglikemi, pasien dengan CV, atau pasien yang lain datang dengan kondisi penurunan kesadaran yang dalam hal ini dengar snoring tadi ya, non trauma, jadi tidak trauma, kita bisa kombinasi ya gitu ya. Kenapa? Kombinasi ini ada hetil ini, jadi kita hetil, yang ini kita chin lift, jadi akan lebih ini ya, jadi lebih maksimal ya. Begitu jelas ya yang di sini. Pertama kita harus lakukan fiksasi dulu ini biar tidak bergerak ya kepalanya ini nanti, karena tadi kan syaratnya adalah tidak boleh, tidak bisa, jangan sampai terjadinya pergerakan pada cervical ya. Jadi ini kita fiksasi dulu seperti ini. Nah kita bisa menggunakan jari ini ya, jari apa ini namanya, manis, dan jari tengah ini ya. Nah ini posisinya yang kita angkat adalah joint mandibula atau ramus mandibula. Jadi kalau teman-teman mungkin latihan, ini adalah mandibula, ketemu di sini ada kayak segitiga yang apa namanya, siku ini ya, ini adalah anulus mandibula, mundur sedikit. Nah ini yang ada pertemuan. Kalau dicoba coba sendiri-sendiri, kalau kita raba sakit, itu kan ada cekungan, ada pertemuan tulang ya, itu namanya joint mandibula atau ramus mandibula ya. Ketemu ya, sudah ya semuanya ya itu ya. Jadi kalau seperti ini bisa gini fiksasi. Berikutnya ini ya, jari ini melakukan diangkat gini. Nah kalau kita lihat gini, nah bisa diperhatikan ya ini ya. Jadi yang gini tadi dia akan terangkat ya. Jadi dan ini kalau diperhatikan lehernya juga tidak terjadi pergerakan. Jadi ini diangkat saja. Kalau sudah bisa dimaksimalkan dengan begini. Nah gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak mungkin, ya sudah kita gini saja. Karena ada beberapa orang pada saat ini tidak bisa malah gini. Nah itu kalau jadi nekuk ya, kalau yang nggak bisa. Jadi kalau seandainya nggak bisa ya sudah gini aja, fiksasi, cukup ini diangkat saja. Tapi kalau mampu bisa ditambahkan begini, akan menjadi semakin maksimal ya. Jadi ini, nah diangkat aja gitu ya, jelas ya. Itu yang namanya jotra, sehingga ini bisa ngangkat begini. Nah tapi pergerakan dari cervicalnya tidak ada, karena kita hanya mengangkat dari jotras kan masih ada sumber sumbatannya ya. Jadi dalam hal ini kita bisa untuk kalau kasihnya bisa kita miringkan biar tidak terjadi aspirasi ya. Kalau enggak juga tetap kita pertahankan ini, dan kita bisa lakukan dengan namanya adalah finger swab. Tapi ini harus hati-hati ya dan harus mampu gitu ya. Jadi kalau finger swab kita bisa siapkan kasa seperti ini ya.
Terus berikutnya kita lakukan, kita gulungkan di dua jari kita seperti ini. Berarti kalau cairan dengan ada kasa juga cairannya bisa untuk ini ya, apa namanya, terserap gitu ya. Jadi juga mengurangi. Dan nanti kalau dengan miring akan lebih baik ya. Kita miringkan juga boleh. Sambil kita bisa melakukan cross finger. Jadi cross finger itu begini, posisi tangan awal. Nah ini masuk begini ya. Gini kan, ini bisa masuk kan kalau gini. Berikutnya nanti yang dari atas, yang dari ini kita karena cross gini. Nah, buka ya, jadi gini. Seret. Terus ini berikutnya buka gini. Nah, ini dibuka. Yang sini seret gini ya. Jadi yang dari jari telunjuknya dorong ke bawah, yang dari sini dorong ke atas. Karena ini ngomong manekin jadi ya ini ya. Baru tangan ini masuk dari samping. Dari samping kita bisa kait gini, muter gini. Jadi jangan sampai mendorong ke apa namanya? Mendorong ke bawah ya, karena nanti kalau mendorong malah semakin jauh ya. Jadi yang kita pastikan adalah kita cuma dari samping muter ini, sehingga nanti kalau ada yang ini kita bisa kaitkan ya. Yang cairannya bisa untuk terisa jengkok ini kita baik, kalau belum kita ambil lagi, kita buang jengkok ya, ambil lagi untuk ini ya. Kalau sambil dimiringkan akan lebih ya. Oke, saya kira itu adalah satu-satu ya, biar nanti bisa kelihatan. Ini adalah opa ya, yang ini adalah opa ya. Jadi oropharyngeal airway ya. Jadi ini saya ambil ya. Jadi ini adalah opa, oropharyngeal airway. Jadi dimasukkan melalui mulut ya. Nah ini mungkin nanti kalau seandainya dinas di rumah sakit ketemu sama senior gitu ya, kalau seandainya dia minta tolong dipanggil ambilkan mayo. Berarti ada yang menyebut dengan istilahnya mayo ya, atau mungkin juga bukan mayonnaise ya, mayo gitu ya, atau mungkin juga gudel karena dulu ada mereknya itu gudel ya. Jadi itu juga berarti ini maksudnya ya, opa, oropharyngeal airway. Jadi ini sampai dengan di faring saja, sehingga kalau tadi crowing kan masalahnya sudah di area laring ya, dia tidak akan teratasi dengan penggunaan ini ya. Ada salah satu yang harus kita perhatikan, jadi opa ini bisa kita pasang kalau pasiennya tadi ya terdengar karena sumbatan benda padat, salah satunya karena terdengar snoring ya, itu kalau mau diindikasi di awal ya. Terus di sini yang kedua adalah ini harus kita perhatikan lagi ya, kalau mungkin terkait indikasi sudah ada di ya modul, saya berikan catatan-catatan yang sering kita ini kan ya. Terus salah satu yang harus kita ingat lagi adalah kontraindikasi mutlak, bahwa ketika ini nanti didapatkan pasiennya dengan masih kondisi setengah sadar, yang dalam hal ini berarti ada refleks muntah, betul ya, luar biasa, maka ini adalah kontraindikasi ya. Atau tadi pasiennya yang rahangnya menutup, jadi yang namanya dismus nggak boleh kita paksain ya. Jadi nanti kalau dipaksain bisa terjadi takut juga, itu juga tidak kita bisa. Tapi yang menjadi kontraindikasi mutlak memang tadi tidak ada refleks muntah ya. Oke, kalau aman pasiennya bisa untuk kita pasang gitu ya. Kita yang pertama harus kita ukur dulu ya. Untuk ngukurnya adalah kita bisa ukur dari sudut bibir, sudut mulut ini ya, sampai dengan di tragus atau di istilahnya cuping telinga ya. Jadi kita lakukan otoklotis telinga, jadi seperti ini di ujung sini sampai dengan sini gitu ya. Jadi ini untuk pengukurannya, yang sebelah sini gini, nah ini dari sudut, nah ini sampai gini ya. Jadi ini pas. Atau kalau mungkin ada yang kedua, nanti kalau ada pilihan lain ya, di siapa tahu di soal ada gitu ya. Nah seandainya, tapi sering kita lakukan biasanya langsung gini aja, langsung masuk gitu ya. Tapi kalau seandainya mungkin ada pilihan kedua, kita bisa mengukur dari tengah. Kalau sini ukurannya dari tengah bibir, berarti sampai anulus. Anulus itu yang segitiga ini ya. Jadi nah, ini sampai dengan anulus. Ya. Kalau tengah bibir itu sampai dengan anulus. Ini ya. Ini anulus. Ya, yang di bagian dari mandibula. Anulus mandibula. Gitu ya. Jadi tengah bibir sampai anulus mandibula, kalau di sudut bibir sampai dengan tragus ya, atau glotis atau mungkin cuping telinga. Kalau ukurannya pas, maka di sini adalah kita masangnya begini. Dihadapkan ke atas dulu, menghadap kepala tum atau langit-langit. Maaf ini lidahnya sudah lembek banget. Nah, kalau sudah, berikutnya ini kita putar. 180 derajat, baru ini kita masukkan ya. Lidahnya yang malah menghambat gini ya, jadi ini oke ya. Jadi untuk masangnya, kalau nanti lepasnya tinggal kita lepas begini saja. Nah
kalau pada bayi masangnya ini bisa langsung kita tekan lidahnya seperti ini, terus pakai tong spatel, masanya kalau pada bayi gini langsung ya, jadi begitu kalau pada bayi. Kalau pada dewasa kita pasangnya tadi menghadap dulu ke palatum ya, berikutnya kalau sudah mengenai di area palatumnya kita putar. PA ini ini yang bisa untuk kita atur ya, seandainya ini terlalu panjang, nanti panjangnya untuk ukurannya kita bisa pakai ini ya, bisa kita turunin gitu ya. Nah, untuk NPA ini yang menjadi catatan tadi ya, saat ini kita dapatkan pasiennya ada gangguan di jalan nafasnya tapi masih setengah sadar, maka kita bisa pilih adalah pasangnya NPA ya. Tapi pada saat NPA kita juga harus pertimbangkan bahwa dalam hal ini pasien tidak boleh ada kontraindikasi mutlaknya fraktur basis kranii ya, jadi ada fraktur di dasar tulang tengkorak ya, dengan tanda apa saja kemarin tandanya ada mata yang muda itu biasanya yang mata biru kanan kiri seperti mata rakun itu ya rakun eyes, misalnya prihematum ya. Berikutnya keluar cairan ya, cairan cerebrospinal, jadi yang harusnya berada di intrakranial karena dasar tulang tengkoraknya fraktur ada hubungan dengan dunia luar, dia bisa keluar melalui lubang baik hidung maupun telinga. Kalau yang hidung kita kenal dengan rhinore, kalau yang telinga kita kenal dengan otore ya. Atau juga bisa timbul adanya ini beneran di belakang telinga, ini yang kita kenal dengan fatal sign, misalnya ada kebiru-biruan. Nanti kalau pas di PTCLS kalau ujian pasiennya kan di molase ya, jadi dikasih gambaran kalau ada biru-biru di sini, wah ini berarti sudah curiga terkait dengan fraktur basis krani ya. Tidak boleh memasukkan apapun nanti melalui hidung ya. Oke, nah kalau secara indikasi sudah aman, kita juga cek ya hidung mana yang bisa untuk kita pasang ya. Untuk pemasangannya kita selain menggunakan selain NPA, kita juga perlu siapkan di sini adalah jelly ya. Jadi nanti kalau yang opa nggak perlu jelly, ngomong ya bisa langsung masuk, kalau ini harus kasih pelumas ya. Oke, nah sebelum masang yang kita perhatikan ada dua juga ya saat nanti mau band pas ukurannya gitu ya. Kalau opa tadi kan hanya yang penting panjangnya pas gitu ya, karena kalau panjangnya terlalu pendek dia belum bisa untuk membuka jalan nafas sampai di faring. Kalau terlalu panjang dia akan berada nutup kepala di bawahnya, dia akan nutup sehingga malah menutup jalan nafas ya. Kalau kita bayangkan begini terlalu panjang dia akan nutup ya, jadi harus pas. Nah kalau yang di NPA ini ada dua yang harus kita ukur, selain satunya panjang, yang kedua itu adalah diameternya. Nah, ukuran kebesaran bagian panjangnya pas ya kayak masuk ya gitu ya, jadi harus kita ukur juga diameter ya. Untuk diameternya adalah seukuran jari kelingking korban ya, jadi jangan sampai jari kelingkingnya penolong gitu, Yusuf arep nolong sopo ada dila gitu ya, jadi mungkin itu wis mandek ya, jadi harus jari kelingking korban ya, bukan penolong. Oke, jari kelingking korban. Yang kedua panjangnya ini kurang panjang ya, panjangnya itu adalah kita ukur ya dari lubang hidung sampai dengan di sadi tragus. Jadi biasanya kita ngukurnya dari pucuk dulu sini ya, lubangnya kan masuknya di sini kan nggak mungkin masuk sampai sini, nanti kita taruhnya di atas puncak. Berikutnya ini tragus sampai sini tadi ya, ini karena nggak panjangnya nggak pas ya, jadi kayak musung tadi sampai di sini ya. Jadi itu jadi puncak sini sampai di ini. Kalau tragus ya atau glotis telinga atau cuping telinga. Oke, kalau sudah kita pasang, kita ukur pas, berikutnya kita pasang ini ya. Maaf, ada yang kelewat lagi. Ini harus kita perhatikan bevel atau arah irisan. Nah, kalau dilihat silakan tuh mana, kalau nggak ada yang mau pengen ngambil sesuatu di situ gitu ya, diperhatikan. Nah, nanti setelah dipasang hidung ini malah yang bisa masuk langsung yang ini. Kalau yang ini tahanan, ada tahanan jadi nggak bisa masuk. Nanti coba di situ ya. Nah, arah bevel ini atau arah irisan ini ya, ini dia harus mengarah ke septum. Ya, jadi kalau pada saat ini septumnya, ini hidung kanan, ini hidung kiri ya. Posisi yang pas itu begini. Ya, kalau di sini harus dipasang di kiri berarti harus begini. Karena kalau kita masangnya begini, nah ini resiko untuk ya jadi pandai menggores ya. Jadi kalau seandainya ini ada sentuhan begini yang walaupun ini sebenarnya dibuat tidak tajam,
Tapi kita tahu ya, kita mengantisipasi karena pembuluh darah hidung kita itu kan rapuh ya. Ada yang kadang apa istilahnya panas, sudah epistaksis gitu ya. Terus berikutnya kelelahan, ada yang epistaksis ya. Ada yang juga cuma dikutil sedikit aja gitu juga sudah berdarah. Jadi biar tidak menambah sumber sumbatan itu dari darah ya, dari epistaksis, sehingga posisi irisannya itu harusnya adalah begini ya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang pas jadi gini. Oke. Oke, nah kalau sudah kita perhatikan semuanya, berikutnya adalah kita cek ya dari jalan nafas ini mana dari apa hidung kanan kiri ini mana yang bisa untuk kita pasang. Mungkin kalau ada polips yang kanan berarti kita hanya bisa di kiri, gitu ya. Kalau dua-duanya aman, maka ya untuk apa namanya NPA ini adalah dia ukuran ini adalah untuk yang di model ini ya, maaf. Ini adalah untuk yang di hidung kanan. Di langsung ya. Jadi setelah kita ini kita siapkan jelly. Kita kasih jelly dulu ya. Kalau sudah pasangnya gini. Nah, ini hadap ini ke arah irisan ya. Ini langsung kita masukkan saja. Itu boleh dicoba. Kalau yang itu bisa langsung masuk. Kalau yang ini dia ada tahanan cuma sampai di sini. Kalau yang manekin itu bisa langsung semua seluruhnya. Siapa yang mau coba ya? Nah ini ya, nanti ini masuk aja sampai dengan batas tadi di sini. Nah silahkan, tulang ini kan bengkong gitu ya. Nah yang memungkinkan adalah di sebelah kiri. Maka posisi dari bevelnya atau irisannya itu tetap menghadap ke septumnya begini. Ya, jadi ini masukkan dulu saja. Nanti kalau sudah dia masuk, baru berikutnya ada tahanan kita putar. Jadi intinya dari irisan tadi melewati dulu septum nasinya ya, baru ini kita lanjutkan untuk mas. Gitu ya. Jelas ya, jadi penting untuk kita perhatikan selain ukuran tadi diameternya pas, panjangnya pas, juga perhatikan terkait dengan arah irisannya atau bevel istilahnya. Ya, oke, jelas? Ini yang NPA sudah. Ya, satu, ini yang rigid. Ya, jadi di sini juga lubangnya lebih besar ya. Jadi yang rigid ini kita biasanya kalau ketemu pada pasien-pasien yang pada saat itu ada kayak muntahan mungkin gitu ya, ada muntahan, ada bekas makanannya atau mungkin ada bekuan-bekuan darah. Nah kita bisa untuk menggunakan yang rigid ya. Nah sedangkan kalau untuk yang ini, nah ini juga vaksin ya. Ini kalau cairan saja karena ini dia lebih kecil ya, jadi biar tidak menyumbat ya. Jadi kita bisa menggunakan yang jenis ini ya. Jadi ini yang rigid suction, ini yang memang suction biasa, kateter suction ya, yang gitu ya. Nah pada saat suction masih ingat ya prinsip suction apa saja? Kalau suction nggak usah dilatih, nah ya pinter ya. TT tracheostomy aja pinter, pemenang cuma di area mulut gitu ya. Ya kalau masalahnya di ITT harus dilakukan dengan ITT. Kalau sudah terpasang kan juga masalah bersihan jalan nafas juga kan ya. Tracheostomy juga sama, karena mungkin juga kita bisa ketemu pasien sudah terpasang tracheostomy saat dibawa ke IGD karena adanya apa namanya plugging. Tahu namanya plugging? Plugging itu ada kayak sekretnya sudah menumpuk gitu ya. Nah itu ya, jadi kan itu juga harus segera kita plug ya. Masih ingat saat di kuliah sudah kan? Apa? Prinsip tindakan suction adalah 3A lagi. A yang pertama itu yang harus selalu kita ingat. Apa? A. A yang pertama kuliah lu sih sampai noberna tambah di depan. Maksud setengah kelas sih kalau siling. Apa? A. Aseptik yang pertama ya. Jadi kita harus sesuaikan ya terkait dengan prinsip septiknya ya. Aseptiknya di sini kalau kita melakukan tindakan suctionnya adalah di area mulut dan hidung, bersih saja boleh ya, cukup. Tapi kalau mau dibuat steril ya lebih baik, tapi bersih cukup. Tapi kalau sudah tadi kayak tracheostomy atau pasien dengan ETT, maka harus dipastikan prinsip steril ya, terutama yang megang adalah tangan dominan kita yang memegang kateter suctionnya, itu yang harus kita pertahankan steril. Itu namanya aseptik, ojo lali meneh ya. Terus yang kedua adalah tadi apa?
asianotik atau asianosis ya. Jadi sianosis itu kan ini ya. Jadi di sini adalah jangan sampai nanti pasien ini dari tindakan stasiun itu terlalu banyak yang oksigen yang kita ambil sehingga akhirnya pasien menjadi sianosis. Itu tidak boleh. Jadi istilahnya asianotik. Apa yang kita lakukan ya? Jadi pada saat sebelum tindakan suction kita biasanya akan selalu lakukan ini dulu ya, oksigenasi gitu ya. Jadi kita lakukan oksigenasinya ya, jadi sampai dengan cukup dengan dada mengembang saja gitu ya. Jadi kita lakukan oksigenasi sampai nanti kita bisa dapatkan saturasinya ya, adalah harapannya di atas 95. Ini di atas 95. Kalau bisa 98 sampai 100 lebih baik ya. Jadi itu kalau sudah dengan target saturasi tercapai, baru di sini kita lakukan tindakan suction. Pada saat kita memasukkan suction, kateter suction itu tidak boleh menghisap. Karena kalau menghisap kan berarti oksigen yang kita ambil belum tentu sekretnya sudah bisa keambil gitu ya, atau juga mungkin sumber sumbatan lainnya. Jadi di sini tidak menghisap dulu, baru nanti pada saat kita kita hisap kalau pada saat sudah kita keluar kan, gitu, mengeluarkan kateter suctionnya sambil kita hisap gitu ya. Karena kita tahu pada saat menghisap itu juga tidak hanya sekretnya saja yang terhisap, tetapi juga oksigennya gitu ya. Jadi itu salah satunya. Terus juga pada saat proses kita lakukan tindakan suction itu, saat prosesnya tidak boleh lebih dari dalam 1 kali hisapan, tidak boleh lebih dari berapa detik? 10 ya, 15 ya kalau nggak salah ya. 10 saja ya yang terbaru ya. Biar masih 10 sampai dengan 15 detik ya. Mungkin kalau bisa 10 detik optimal ya lebih baik kurang dari itu ya. Oke, jadi itu yang bisa untuk kita lakukan untuk mempertahankan tadi ya prinsip asianotik ya. Yang terakhir adalah prinsip atraumatik ya. Jadi jangan sampai ya setelah kita suction awalnya sekretnya bening, putih, terus jadi berdarah. Nah itu tidak boleh ya. Berarti kemungkinan kita yang salah. Kecuali kalau darahnya memang ada disertai buih. Itu sering pada pasien-pasien dengan edema paru. Ini ya menggunakan LMA ya, ini adalah laryngeal mass airway. Ini yang dia tidak perlu untuk dengan laryngoskop ya. Jadi ini istilahnya kita pasangin tubasi tapi tidak secara buta kayak gitu ya, karena tidak perlu ada laryngoskop ya. Nah yang kita siapkan, jadi ini di LMA ya, kita siapkan alatnya ada LMA. Berikutnya kita siapkan juga nanti BVM, karena sebelum pemberian juga harus kita pastikan oksigenasinya nanti bagus ya, kita berikan oksigen dulu. Terus berikutnya kita siapkan spuit ya, bisa kita siapkan spuit ya. Terus kita siapkan juga di sini adalah jelly, betul. Terus kita siapkan juga di sini plester ya, ada juga guntingnya pastinya, kita dekatkan di mana. Ya, terus berikutnya adalah kita siapkan juga stetoskop. Ya, ini nanti siapa yang mau jadi satu bisa untuk mendengarkan ya. Jadi nanti yang satu memberikan oksigenasinya, nanti yang satu untuk mendengarkan apakah memang sudah masuk gitu ya oksigen. Itu juga diperlukan adanya stetoskop ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita yang pertama adalah harus kita perhatikan dari LMA ini ya, ini namanya laryngeal mass airway. Jadi nanti sampai dengan laring ini adalah masih ada masker nanti bisa kita kembangkan ya. Di sini kita perhatikan dulu ya, ukurannya pas atau tidak. Untuk ukuran kita bisa melihat di sini adalah estimasi dari berat badan. Ya, jadi kalau pada pasiennya kalau di IGD itu kayak kita juga mau pemberian obat, penghitungan seandainya cairan gitu ya, yang memerlukan berat badan tidak perlu sih ditimbang dulu ya, tak gendong saya tak berdiri tak gendong enggak ya. Kalau seandainya memang bednya tidak ada untuk sekalian berat badan, karena sekarang bed kan sudah ada yang bisa mengukur head of bed mau berapa derajat, sekalian berat badan itu kan ada ya. Nah kalau ternyata tidak, maka kita bisa, kalau ada keluarga pasien, satu tanya kepada keluarganya. Harusnya keluarga itu juga menjadi salah satu yang sering tahu ya, nimbang gitu kan, tahu ya perkiraan dari berat badan keluarga tersebut, anggota keluarga tersebut ya. Tapi kalau tidak, kita juga sama-sama nggak tahu, kita bisa mengestimasi. Jadi kalau estimasi itu seandainya saya sekian gitu ya, Sabita itu kira-kira berapa, pasti di bawah saya kan gitu ya. Nah kira-kira namanya perkiraan itu perbedaan ada 2 kilo, 3 kilo itu ya enggak masalah, masih kira-kira ya. Jadi itu yang kita
lakukan dengan estimasi berat badannya. Nah ini kalau kita lihat ini nomor 4 ya, untuk ETT-nya nomor 4 ini adalah untuk berat badan 50 sampai dengan 70 kilo ya. Yang di situ ETT-nya bisa diambil, bisa diperhatikan. Kok ETT? Maaf apa? LMA. Ya, LMA-nya ada ya. Semua enak itu. Ya, jadi LMA ya. Jadi di sini ini sudah ada 70 sampai 50 sampai 70 ya. Yang kedua, silahkan diperhatikan juga di sini ada gambar siring ya, terus ada tulisan to air udaranya. Jadi ini cuff ini itu tidak boleh dikembangkan kalau yang untuk ini adalah 45 ml, tidak boleh lebih dari 45 ya, jadi ada tulisan ya, jadi itu karena apa, nanti kalau ini dikembangkan lebih dari 45 mili ini nanti maskernya ini akan menjadi distended, over distended, lebih menegang. Nah ini tadi kan nanti kita pasang di laring ya, sehingga kalau ini menegang dia bisa menekan sekitar jaringan sekitarnya, sehingga nanti perfusinya akan menjadi semakin jelek kalau dia tertekan ya, khawatirnya ada mungkin ada infak apa-apa gitu ya. Jadi ini cukup, yang penting nanti ini dikembangkan dia untuk bisa fiksasi dan juga saat diberikan oksigenasi tidak terjadi kebocoran gitu ya, jelas ya. Nah untuk kita ngecek ya ini ada bocor atau enggak, jadi sebelum kita pasang ya ini bisa untuk apa namanya kita kembangkan dulu ya. Nanti cara ngembangkannya ini ada putih-putih ya di sini, terus ada pegas ya. Nah ini kita tekan dulu, tekan begini baru berikutnya kita kembangkan ya. Jadi kita kembangkan tidak boleh lebih dari 45, ini kita bisa ya. Ini rata bocor kok. Tadi ngambilnya lebih. Ya, nanti kita bisa rasakannya di sini. Dia tidak terlalu cemet tapi juga tidak menegang ya. Ini kita cek ada kebocoran atau tidak. Kalau aman, tidak ada kebocoran, maka dalam hal ini kita kempiskan kembali. Nah, ini kalau kita langsung tekan tadi ini sudah dia dorong sendiri ya. Tapi kesuwan ya ditarik no ya. Kesuwan ngenteni nunggu pelan-pelan ya. Oke. Ini saya ambil 30 aja cukup. Oke, kalau ini sudah kita ambil ini tadi ya. Kita siapkan untuk jelinya. Ini kan kalau masang kira-kira yang mana? Yang pertama begini ataukah yang kedua begini? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, kedua, untuk kedua mau lihat pertama ya. Jadi masaknya begini. Nanti kalau ini sudah masuk, ini kita kembangkan. Kalau diberikan oksigen dia bisa langsung ini. Kalau kita pasangnya yang kedua begini, nah ini balik meneh. Ya kan naik lagi ke sana. Ini kan nutup baring langsung nanti ke terakhir ya. Oke, jadi masangnya kalau seperti ini sehingga jelly ini hanya boleh di sini saja. Kalau terpaksa memang harus membahaskan di sini, cukup di area sini ya. Jangan berikan di area sini. Karena nanti pada saat masuk begini, ini berisiko untuk netes. Jadi cukup jelinya di area sini saja ya yang kita berikan. Kalau ini sudah jelly kita berikan ya pasiennya, semoga aman ya ini ya lidahnya ya. Kemarin lidahnya nutup-nutup. Ini karena lidahnya sudah sobek semua. Ya, jadi ini kita posisikan seperti memegang pensil begini. Oh maaf ada yang lewat. Apalagi tadi pertama harus kita berikan oksigen ya, sambil kita nyiapkan. Yang satu kan bisa dengan 2 orang, satu bisa sambil memberikan oksigen sampai dengan saturasi yang diharapkan. Masih ingat ya, memberikan oksigen bisa harus lurus loh ya. C, posisi ini harus tepat berada di atas dagu, jangan di bawah begini. Harus di atas dagu. Yang lincip ini di atas hidung begini. Posisinya C, jadi C, E nya itu ini tuh adalah melakukan chin lift ini di tulang kerasnya. Nah ya, kalau sudah baru ini di sini, ini C nya menekan gini. Ya, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Cukup sepertiganya saja. Jadi tidak usah banyak-banyak karena tidak volume kalau ini kita kasihkan semua gitu ya, itu adalah sekitar 1.500. Jadi kita memberikannya cukup dengan dada mengembang. Sepertiga saja. Sekitar 500 ml. Dal volume kan hanya 8 sampai 10 ya. ml per kilogram berat badan. Gitu ya. Oke, jadi ini kalau sudah saturasinya baru ini kita segera ya, seperti memegang ballpoint. Semoga lidahnya tidak menghambat. Ini bisa kita masukkan harusnya. Nah ini lidahnya sudah ikut masuk.
Lidahnya nih lo sudah sobek semua. Lo ya Allah sakno rek manekin ini lo kasihan nih. Tapi amalnya banyak ini. Bawah juga udah sobek ini, sobek semua ini. Yang menghambat ini sobek. Lo lepas. Lo wis tau kabeh. Ya wis lah ya. Ini kita coba bismillah, semoga sudah kondusif, bisa nggak nutup ya. Ini kita masukkan ya. Harusnya bisa masuk semua ini sampai di sini. Kasihan ini loh, lidahnya masuk lagi nutup lagi. Ini tuh bisa nggak? Itu nggak bisa tambah niku ya. Nah ini harusnya bisa masuk karena yang kapan waktu sampai ini akhirnya saya kembangkan itu bisa masuk. Bismillah. Semoga berhasil. Nah kalau sudah seperti ini ya, yang di sini ini sebenarnya kurang masuk sedikit tapi sudah terhambat oleh tangannya. Ini nanti satu temennya pasang stetoskop. Ya, stetoskopnya kita dengarkan. Ini yang mendengarkan adalah ini kan kalau kita mulai dari area ini kan tepat di bawah dari ini ya, ini kan sudah mulai CS1 ya, mulai dari clavicula, berarti ini sini CS kuste 1, berarti ini CS1 di bawah kuste 1, antara kuste 1 dan kuste 2. Berikutnya jadi ICS gini ya, ICS1, ICS2 ya. Jadi di area ICS2 ini kita bisa untuk mendengarkan suara paru ya. Jadi kalau ini kita taruh, nanti dengarkan kanan dan kiri. Jadi ICS2 mid clavicula ya. Jadi gitu. Nah ini kalau pada manusia ya lidahnya nggak melulus dengan presanita, lidahnya ikut turun karena sudah rusak ya manekinnya ya. Ya kelihatan. Ini loh lidahnya turun di sana menutup. Kenapa itu kok tertawa-tawa? Saya salah barang ya Tiano. Ini ketutup ke sini nih. Semoga nanti bisa saat saya kembangkan sini nih nyoba untuk dikemat. Nah, masuk sedikit ya. Jadi harusnya jadi didengarkan suara kanan kiri gitu ya. Oke. Kalau ini kita sudah nih kita bisa untuk langsung segera sambil diberikan ya, sambil ini tetap diberikan oksigennya, kita kembangkan lagi. Aman sudah, pas, bisa kembang. Ya. Dengarkan ya, sambil didengarkan. Ini kan sudah terfiksasi biar nggak ada yang bocor, karena kalau bocor terdengar juga. Nah, gitu ya. Jadi kita berikan sehingga ngembang kanan kiri. Oh ya, oke sudah masuk. Kalau sudah, ini tetap bisa berikan. Baru yang di sini kita lakukan fiksasi. Fiksasinya muter ya. Jadi sini kita panjang, kita buatnya bisa kita siapkan di awal. Putar sini ke sini, putar lagi ke sini ke sini. Pernah lihat sudah? Oh besok ya baru akan lihat di ICU ya. Mungkin di ICU yang pasien-pasien terpasang ITT yang bersama ya. Kalau ini karena tidak terlalu lama. Harapannya setelah ini nanti bisa untuk segera dipasang juga ETT, endotracheal tube ya. Jadi ya, ada yang ini ya. Ada yang nanti kalau membuat itu ininya panjang. Biasanya sudah kita siapin kita gunting di awal, kita cantol-cantolin gitu ya. Jadi tidak di akhir gini baru disiapkan digunting ya, enggak ya. Sudah di awal semuanya itu kebutuhan sudah kita siapkan. Jadi pada saat masang tinggal masang saja. Jadi kalau mau masang itu ini kurang panjang kayaknya ya. Masang gini, oh iya kurang panjang ya. Jadi ini posisinya nanti dilingkarkan ke sini, jadi sambil megang yang satunya diarahkan ke sana, satunya ditarikkan ke sini gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, saya kira itu ya, ini sudah ya, bisa masuk. ATICS ya. S pertama adalah scope ya. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan scope-nya adalah ini laryngoscope. Jadi harus kita siapkan laryngoscope ya. Karena ini kalau untuk pemasangan itu harus dengan laryngoscope. Nah ini untuk bagiannya anu semua. Mana yang paling besar? Ya. Untuk laryngoscope ini namanya handle yang kita pegang ya. Dan ini namanya adalah blade ya. Jadi apa namanya? Ada lampu di sini. Jadi ini nanti untuk kita bisa melihat ya pada saat
kelihatan glotisnya gitu ya, sehingga kita akan pas pada saat nanti memasukkan untuk ETT-nya ya. Jadi untuk masangnya, jadi pegang seperti ini, terus ini arahkan begini. Nah ya, masuk terus kita dorong, berikutnya gini. Nah kita lihat ini juga terlalu terang ya, bisa. Hati-hati, itu juga agak tajam ya ininya. Saya ulang ya, perhatikan ya. Posisinya gini, pegang, terus ini arahkan ke sini begini. Kalau sudah ini tekan, dorong. Nah, tinggal kita buka gini. Pas, nah itu belum kunci, belum pas. Pastikan sampai terdengar suara tadi letak tadi loh. Nah, kalau sudah baru, nah ya, gini ya. Kalau nanti untuk ngelepas itu cukup gini saja, jangan ngelepas yang gini ya, yang lepas gini ya. Gini bisa ketatap ngenai baduke koncone ya. Jadi kalau lepas gini aja, seret. Nah, kalau sudah ibu jari ini dorong. Ibu jari. Gini, dulu. Jangan itu itu masih berisiko sini kena itu kalau tadi ngangkatnya gitu gini. Ya. Oke. Ya. Cup ya, tubenya, cupnya ya. Ini adalah ini ya. Ini apa namanya ETT, endotracheal tube ya. Sebenarnya beberapa ETT hanya begini saja, sehingga ini masuknya nanti di konektornya ya. Jadi ini adalah ETT-nya ya. Ini juga sama, nanti bisa untuk ada balonnya, bisa untuk cupnya kita kembangkan. Terus yang ini nanti sebagai untuk penunjuk ya, juga sama, tidak boleh terlalu kencang juga ya. Terus berikutnya apalagi A-nya RW ya. Jadi kita bisa sambil siapkan nanti adalah apa namanya upahnya ya. Jadi salah satunya juga nanti untuk mempermudah dalam proses ini harus dilakukan bronchial toilet. Selain itu juga biar pasiennya tidak digigit juga ya, bisa tidak gigit ETT-nya yang gelisah ya. Jadi itu sudah kita siapkan sekalian RW-nya dengan OPA. Terus T-nya lagi adalah tape ya. Jadi kita siapkan plester ya, plester dengan guntingnya kita siapkan gitu ya. Nanti di sini kalau yang alergi dengan plester coklat bisa menggunakan yang apa namanya transpur yang ini ya, yang bening-bening yang ini ya. Jadi itu bisa untuk kita pasangkan ya. Terus berikutnya adalah T ya, sudah ya. I-nya itu adalah introducer. Jadi kita menggunakan ini namanya adalah stilet ya atau mandrin. Ini kita nanti sebagai kita bisa untuk mempermudah membentuk ya, dan juga nanti pada saat memasukkan lebih mudah. Jadi kita ini namanya introducer ya, atau kalau kita sebutnya adalah stilet, ST ini ya, stilet atau mandrin. Nah nanti kita pasang begini ya, dan ini akhirnya bisa kita bentuk. Nah untuk ETT-nya akan lebih mudah kita bentuk ya. Oke, terus berikutnya C-nya lagi adalah konektornya ini ya. Jadi ini harus selalu ada konektornya. Jadi karena ini nanti yang akan kita seandainya kita mau melakukan bagging. Nah, ini kan di sini. Gitu ya. Mungkin juga nanti mau dihubungkan dengan apa namanya? Jackson Reese. Itu nanti juga menggunakan di konektornya, atau mungkin dengan ventilator itu juga pakai ini ya. Jadi ini harus ada konektornya ya. Jadi konektor. Terus berikutnya untuk yang S-nya lagi adalah suction. Jadi suction juga kita siapkan. Jadi nanti kita langsung kita membutuhkan, kadang mungkin ada yang bersaleva, siapa itu harus segera kita ini apa namanya, ini suctionnya ya. Terus yang tidak kalah penting nanti juga tadi ya, karena sebelum dilakukan tindakan pemasangan ETT, jadi pemasangan ETT itu namanya intubasi. Ya, nanti kalau pelepasannya namanya ekstubasi ya. Jadi pemasangan ETT ini ya, tindakan RW definitif, kita juga harus selalu berikan oksigenasi. Jadi kita siapkan BVM. Ya. Terus berikutnya juga kita siapkan stetoskop. Ini nanti juga menjadi salah satu apa namanya, untuk menentukan ya apakah sudah tepat terpasang berada di tengah, tidak masuk ke lebih dalam ke salah satu sisi bronkus ya. Jadi paru kanan, paru kiri harus kita pastikan nanti juga mengembang sama
gitu ya. Terus berikutnya adalah kita siapkan juga kalau nanti dari dokter anestesi menyampaikan obat-obatan ya, kita siapkan ada beberapa yang di spray untuk diberikan masalah relaksan seperti itu ya. Nanti kita siapkan juga obat-obatan sesuai dengan advis ya. Oke, saya kira itu. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama sama ya, kita siapkan terkait dengan ETT-nya ya. Biasanya kalau pada dewasa yang termudah adalah seukuran jari kelingking korban. Kita siapkan C3, satu ukuran yang sesuai yang diperkirakan untuk pasien tersebut. Satunya adalah yang ukuran di atasnya, satu di bawahnya. Jadi kalau seperti ini ukurannya seandainya ini kebesaran ya pada manekin ini ya. Ada yang 7 atau ini enggak ya di situ ya? ETT-nya nomor berapa ya? Jadi ini kebesaran. Kalau pada manekin ini kayaknya di sekitar 7 atau ini ya. Jadi di sini kita siapkan seandainya 7, berarti kita siapkan satu ukuran 7,5, satunya lagi ukuran 6,5. Kalau 7,5 berarti satunya adalah di 7 gitu ya. Satunya lagi adalah di berapa? 8 ya gitu. Jadi kita siapkan satu di atasnya, satu di bawahnya ya. Oke, nah di sini juga sama ya. Ini kita cek dulu. Maaf ini ya juga siapkan spet ya, spetnya. Nah untuk yang di sini ini kita perlu untuk kembangkan sama kayak tadi ya. Dipastikan bahwa tidak ada kebocoran. Jok wis pasang mari ngono bocor ya. Nah ini karena juga fungsinya ini juga jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya ini yang. Nah ini kita cek ya, jangan sampai ada kebocoran. Ternyata sudah waktunya praktikum yang kedua. Setelah ini ya. Nah ini kalau ternyata aman ya sama ya, kita kembiskan lagi. Salah satunya kita memang salah satunya di sini ya. Nanti ini kita pastikan aman, kita kasihkan. Nanti dari yang masang akan terima kanan, diterima yang kiri begini. Posisi megangnya nanti begini. Ya, jadi di sini akan di apa namanya? Oh iya, ini disiapin semua ya. Kita siapin ini harus semuanya sudah siap. Jadi pertama kita oksigenasi. Kalau oksigenasinya ini sedikit kita. Kalau oksigenasinya nanti sekarang sudah ada pemasangan laringoskop ini yang sudah langsung ada monitornya ya. Jadi sudah canggih, lebih canggih ya, lebih mudah ya. Nah ini ya, jadi kita pasang. Ini nanti kalau dikasihkan kita megangnya, dan megang nanti arahnya seperti ini ya. Nah kita dari sebelah sini ini lidahnya memang sudah nggak kondusif ini. Nanti kita sisirkan gini. Jadi dari samping kiri kita buat untuk betul lidahnya biar kita ini sudah nggak bisa melihat epiglottis karena lidahnya sudah turun. Jadi kesulitan ini ya. Harusnya kalau begini yang dulu ini sudah kelihatan epiglottisnya. Sehingga kita mudah untuk masangnya ya. Saya mohon maaf nggak maksimal untuk manekinnya ya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat seperti ini kalau manekin yang untuk masang ini itu bisa bunyi giginya. Jadi pada saat kalau kita masang nariknya ngenai gigi ada tik tik berarti gigi rompal. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, dan ini kalaupun mau ngangkat ini kita nggak yang tapi hanya pakai gini. Gitu ya. Oke, ini nggak tahu ini kok nggak kelihatan. Kemarin Pak Hakim sempat masang nggak? Dipasangin. Ini ya, kita masukkannya nyusulin dari sini. Harapannya pada saat kita tarik nafas gini ya, sampai dengan ini sudah bisa untuk ini nggak kelihatan ya gratisnya ya. Jadi saya nggak bisa ngempasin masuk ke, harusnya gratisnya kelihatan tapi ketutup lidah yang robek ya. Jadi nggak bisa masukin ya. Ini masukin sampai sebatas ini ya. Dimasukin, saya mohon maaf nggak bisa maksimal untuk yang tindakan ini ya, karena manekinnya yang tidak support ya. Jadi gitu. Tapi yang penting di sini adalah prinsip dari teman-teman nanti mampu untuk menyiapkan ya. Jadi dipastikan bisa untuk menyiapkan ya. Saya kira itu aja karena teman-teman juga sudah datang ya. Itu ya. Itu adalah memberikan ya untuk yang kita sebenarnya kalau krikotirotomi ini ada dua teknik ya, ada yang needle, ada yang dengan surgical. Tapi untuk yang di kompetensi kita itu adalah yang needle ya. Jadi needle krikotirotomi. Jadi kita melakukan penusukan pada membran krikoid ya dengan menggunakan jarum ukuran besar. Ini yang saya siapkan jarum ukuran 14 ya. Terus kita siapkan ini. Terus kita siapkan juga nanti spuit ya. Jadi spuitnya kita siapkan. Nanti mana ada masih ada plastiknya ya. Ini ya. Kita siapkan. Terus berikutnya kita bisa menyiapkan cairan ya. Jadi nanti spuitnya ini kita isi dulu sedikit cairan gitu ya. Jadi kita ambilkan cairan.
Habis kita ambilkan ya, kita ambil cairannya gitu ya, tapi ini kan nggak benar, kita ambil cairannya sedikit saja. Terus berikutnya kita siapkan disinfektan untuk melakukan disinfektannya ya. Dan ini kita siapkan lagi nanti ada oksigen, sumber oksigen, dan ini yang namanya jet insuflasi. Jadi kita buat bisa seperti ini ya, medianya ini kita kasih lubang. Lubang ini nanti adalah untuk kita melakukan inspirasi ekspirasi. Kalau kita tutup, ini kita hubungkan dengan sumber oksigennya. Kalau ditutup berarti inspirasi, oksigennya masuk. Saat kita buka berarti diekspirasi ya, oksigennya keluar ya. Jadi kalau oksigen CO2-nya keluar ya, CO2 ya yang keluar. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau semuanya sudah kita siapkan, ya, yang pertama adalah kita cari dulu ya membrana krikoid, membran krikoidnya. Jadi ini ada jakun ya. Berikutnya di bawahnya sini, nah ini ada cekungan. Nah ini adalah tempat untuk kita melakukan penusukan karena ini lebih tipis ya. Jadi nanti untuk terang lebih tipis ya. Kalau sudah ketemu kita lakukan disinfeksi ya. Jadi kita disinfektan gitu ya. Terus berikutnya kita siapkan yang ini, kita buka dulu. Nah, terus kita hubungkan dengan squid yang sudah kita isi apa namanya ya cairan tadi ya. Kita pasangkan gini ya. Terus ini kita oke, terus berikutnya ini adalah kita tusukkan ya. Pertama adalah 90 derajat dulu. Nanti akan kerasa seperti kita melewati ban. Jadi nusuk yang membran krikoidnya ya. Kita masukkan sedikit lagi. Jadi itu masih baru melewati karena masih ada trachea. Kita masukkan sedikit lagi. Kalau sudah ini kita aspirasi. Kalau yang saat kita aspirasi ini adalah ada gelembung, lupuk gitu ya. Ada ininya gelembungnya berarti sudah tepat. Ya, tapi kalau kita aspirasi nanti kita masukkan sedikit lagi yang keluar adalah darah, berarti ke dalam kita bisa tarik sedikit. Terus kita aspirasi lagi. Sampai yang keluar adalah udara ya. Kalau sudah pas, ini bisa kita lepas dulu. Ininya kita posisikan jadi sudut menjadi 45 derajat ya. Terus berikutnya ini seperti kita pasang infus. Jadi satu masuk, yang satu dorong masuk ya, satu narik. Satu masuk, yang satu narik. Satu masuk, yang satu narik. Begini ya. Jadi ini yang kita lakukan ya, ini kita buang ke sampah tajam. Sampah tajam udah langsung sekarang ya, kita nggak perlu masukin gini biar nggak resiko dari ini ya. Kalau sudah, ini kita hubungkan dengan jet insuflasi. Ya, dengan jet insuflasi yang ini kita hubungkan dengan oksigen. Ya, kita bisa dengan aliran yang tinggi bisa 10 lpm. Terus ini langsung kita tutup begini. 1000, ya ini kita tutup ya, berikutnya kita buka. 1000, 2000, 3000, 4, ini yang 4000, tutup lagi ya, buka lagi. 1000, 2000, 3000, 4000. Jadi perbandingan inspirasi banding ekspirasi adalah 1:4. Kalau normalnya kita kan 1:2 ya, ini 1:4 karena di sini diameternya itu kan hanya kecil ya, sehingga harapannya untuk CO2-nya bisa dikeluarkan lebih banyak dibandingkan 1. Kalau 1:2 kan terlalu sedikit sehingga nanti beresiko terjadinya penumpukan CO2, bisa terjadi karbo ini ya, di kelebihan apa namanya hiperkarbia ya. Jadi ini untuk ekspirasinya kita buat lebih panjang. Jelas? Jadi sementara ini dan juga ini tidak boleh lama-lama. Nanti kalau memang kita evaluasi perlu untuk segera dilakukan tindakan, bisa disiapkan yang surgical atau mungkin juga bisa dengan tracheostomy. Jadi yang penting oksigenasi sementara bisa masuk terlebih dahulu. Gitu ya. Jelas ya? Saya kira itu. Nah, ini yang terakhir, kalau seandainya tadi sumbatannya adalah sumbatan yang karena benda asing ya, dan tidak bisa kita keluarkan dengan backflow ya, yang dalam hal ini yang non pembedahan, salah satunya kita bisa menggunakan alat ini namanya Magil forceps ya. Jadi kalau ada sumbatan kita bisa untuk cek pakai ini ya. Kadang dulu pernah uang itu agak malang gitu, jadi di sini kita bisa untuk lakukan apa namanya, posisikan dulu, berikutnya kita bisa kait, kita bisa untuk keluarkan ya. Jadi ini bisa ngait ya, bisa ngatur dan bisa ngaitan, bisa untuk mengeluarkan. Jadi ini namanya Magil forceps ya. Jadi itu saya kira cukup kan.